Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sahabat wabarakatuh. desa dimanapun Anda berada, jumpa kembali di channel Suara Desa bersama saya Putratun. Kali ini kita akan berbincang-bincang tentang serba-serbi dana desa. Apa itu dana desa, pemanfaatan dana desa bersama narasumber kita, Bapak Iftirul Aziz, tenaga ahli P3MD Kabupaten Jombang. Ya. Assalamualaikum Pak Aziz, gimana kabarnya? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik Bu Put. Ya, pada hari ini Pak, kita mau menanyakan beberapa pertanyaan tentang prioritas dana desa Pak. Terkait dana desa. Iya, untuk pertanyaan yang pertama, dana desa itu digunakan untuk apa saja Pak yang di desa itu? Oh iya, berbicara terkait dana desa, setiap tahun itu memang beda-beda ya. Ada prioritas penggunaannya yang diatur oleh kementerian, baik itu Kementerian Keuangan maupun kementerian dari desa itu sendiri, Kementerian Pembangunan Desa. Kalau menurut Kementerian Pembangunan Desa untuk tahun 2023 ada beberapa prioritas untuk penggunaan tahun 2023. Yang pertama adalah pengentasan kemiskinan ekstrim. Kegiatan itu bisa masuk melalui BLT dana desa, bisa juga masuk melalui peningkatan BUMDes ataupun BUMDesma. Jadi diharapkan dengan dana desa ini BUMDes mampu untuk berkontribusi untuk menghilangkan kemiskinan ekstrim yang ada di desa tersebut. Kemudian yang kedua yang tidak kalah penting yaitu terkait ketahanan pangan hayati dan ketahanan pangan nabati. Jadi dengan ini pemerintah pusat itu bermaksud bahwa desa itu tidak ada lagi terkait kekurangan pangan. Makanya kemudian muncul anggaran ketahanan pangan. Kemudian prioritas yang selanjutnya adalah penggunaan dana desa untuk bencana, baik mitigasi bencana, baik itu bencana alam maupun bencana non alam. Kemudian prioritas yang selanjutnya yang menjadi prioritas atau kebijakan pemerintah pusat yang dilakukan sendiri menurut pemerintah kabupaten atau pemerintah desa diantaranya adalah stunting, kemudian terkait TBC, kemudian terkait pemberdayaan UMKM dan lain sebagainya. Pokok inti dari tahun 2023 adalah bagaimana pemulihan ekonomi secara nasional itu bisa terselesaikan menggunakan dana desa. Paling tidak itu. Ya, terus kira-kira berapa anggaran dana desa yang dikucurkan dari beberapa program yang telah disampaikan oleh Pak Aziz itu tadi? Kalau berbicara terkait dana desa itu, untuk dana desa itu sendiri tahun 2023 itu sekitar 6,1% dari jumlah belanja APBN, atau kalau dihitung rupiah itu 70 triliun. Nilai ini lebih rendah daripada tahun 2022. Kalau tahun 2022 itu totalnya 72 triliun. Tapi untuk tahun 2023 itu jumlahnya menurun menjadi 70 triliun. Atau kalau diambil persentase yaitu tadi 6,1 dari jumlah belanja negara. Itu. Terus dari anggaran yang sudah disebutkan Pak Aziz itu tadi ada prioritas ya yang tadi untuk ketahanan pangan dan lain-lain itu kira-kira berapa persen Pak untuk anggaran itu? Iya, kalau tahun ini memang berbeda ya. Tahun ini memang berbeda dengan beberapa tahun yang lalu. Kalau beberapa tahun yang lalu itu tidak ada persentase. Tapi untuk 2022 dan 2023 ini plotting anggarannya jelas mulai dari Permenq. Jadi di PMK sudah diplotting bahwa anggaran dana desa untuk tahun 2023 itu yang pertama adalah 40%, 25% maksimal untuk BLT.
Jadi kalau desa itu mendapatkan dana desa itu 1 miliar misalkan, berarti maksimal 25% atau minimal 10% itu harus digunakan atau harus dianggarkan untuk BLT dana desa. Kemudian terkait ketahanan pangan itu jumlah minimalnya adalah 20%. Kalau ketahanan pangan itu lebih luas, bisa ke arah hewani atau bisa ke arah nabati. Kalau ke arah hewani itu bisa berwujud peternakan ataupun yang lainnya. Kalau ke arah nabati berarti berkenaan dengan sawah dan kebun. Jadi itu. Kemudian yang ada prosentase lagi itu adalah, saya pikir hanya 2 itu yang dipresentasikan, 25% untuk BLT dan 20% untuk ketahanan pangan. Itu adalah angka minimal. Oh maaf, ada lagi 3% untuk operasional pemerintah desa. Nah, jadi itu adalah prosentase yang dimunculkan oleh Kementerian Keuangan, dan di Permendesnya juga sudah muncul bahwa prosentase penggunaan dana desa itu dibagi menjadi 3. Maksudnya yang diprosentasekan ya, selebihnya bebas. Iya. Terus itu kan untuk anggaran 2023. Mungkin Pak Ajis kan sahabat desa juga ingin mengetahui untuk tahun 2024 ini kira-kira apakah anggaran sama atau ada peningkatan untuk dana desanya, ataupun prioritasnya itu juga sama untuk yang tahun 2024. Iya. Hanya sekedar info mungkin. Kalau terkait isu-isu itu kemarin sudah dimasukkan ke dalam prolegnas dan itu sudah disetujui, tinggal nanti plenonya antara eksekutif dan legislatif terkait perubahan undang-undang desa. Jadi salah 2 dari yang dimasukkan di situ adalah penambahan jumlah masa kepemimpinan kepala desa. Yang kemarin itu 6 tahun ya? Iya. 6 tahun sekarang menjadi 9 tahun. Cuman perbedaannya adalah kalau yang lama itu 3 periode maksimal, kalau yang ini 2 periode maksimal. Kemudian perubahan yang kedua adalah terkait jumlah dana desa. Jumlah dana desa, isu yang berkembang kemarin yang sempat dimunculkan untuk dimasukkan ke dalam perubahan undang-undang adalah jumlahnya minimal 2 miliar per desa. 2 miliar. Iya, jadi kalau dihitung itu sekitar 15% dari jumlah belanja total. Dari jumlah belanja total APBN itu 15%-nya itu dimasukkan ke dalam dana desa. Kalau terkait prioritasnya untuk 2024 tidak ada perubahan yang signifikan. Masih terkait dengan pemulihan ekonomi nasional. Ada tambahan mungkin terkait Jamkesmas, jaminan kesehatan masyarakat. Kemudian yang selanjutnya adalah terkait TBC, eliminasi TBC, percepatan untuk penghilangan TBC di tingkat desa. Selebihnya masih sama, hanya 2 isu itu yang baru dan dimunculkan di prioritas 2024. Ya. Terima kasih Pak Ajis. Mungkin itu dari beberapa pertanyaan yang mungkin sahabat desa yang ingin kami bincang-bincangkan. Dari beberapa pertanyaan itu dapat disimpulkan bahwa prioritas dana desa untuk tahun 2023 tadi sudah disebutkan ada 25% untuk BLTDD, 20% untuk ketahanan pangan, dan yang untuk 2024 dan 3% untuk operasional PMDes ya. Dan 2024 itu tadi juga sudah info, hanya sekedar info. Mungkin itu sahabat desa yang bisa saya sampaikan, sahabat desa dimanapun Anda berada. Itulah tadi paparan dari Pak Ajis tentang penggunaan dana desa. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan komen
di channel Suara Suara Desa Desa P3MD P3MD Jombang. Sampai berjumpa kembali pada diskusi desa dengan tema yang lebih menarik selanjutnya. Percaya desa, desa Desa bisa. bisa.